Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Fafiola dengan NIM 2112118886. Di sini saya akan memenuhi tugas Pancasila dan mempresentasikan hasil tugas saya ini yang berjudul Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu sebagai hasil kegiatan seperti yang diutarakan oleh John Zeman bahwa ilmu jelas merupakan suatu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber hipotesis kandungan yang dapat ditentukan secara pasti dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Ilmu bersifat tepat, metodis, akademis, logis, dan praktis. Kemudian yang diberikan ilmu kepada manusia berupa pemahaman yang jelas dan melihat segala sesuatu yang secara jeli. Membuat manusia merasa bahwa alat itu sendiri nyata, segar, dan pasti. Dengan demikian dapat dinyatakan sebagai singkat bahwa itulah hakikat ilmu. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konvensional. Menurut Kirchhoff, konvensi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Notogoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang terdapat pada bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sistem falsafah. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepas dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola kebudayaan. Atau dengan pernyataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konsisten tercermin dalam bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola rangka bermasyarakat, berbagai dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi, segi yuridis dan kenegaraan. Teori kebenaran Pancasila. Yang pertama adalah teori koherensi. Teori ini menyatakan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Notogoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan suatu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi itu tidak saling bertentangan. Semua menyusun hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak. Jika dihilangkan satu bagian saja, hilanglah halnya. Sebaliknya terlepas dari halnya. Bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. Yang kedua adalah teori konvensi. Suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan ini berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa. Hal ini benar jika sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Selanjutnya adalah teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran profesi diukur dengan kriteria atau profesi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai persatuan bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berhubungan secara praktis. Fakta sejarah telah membuktikan baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi berbagai pemberontakan dengan jiwa Pancasila ini persatuan dan kesatuan tentang tenaga kerja. Pengembangan ilmu di Indonesia.
Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus rutut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, bahwa persatuan, keadilan, dan adil. Kriteria konstitusional bahwa pernyataan atau profesi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya keadaan yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan keadilan. Nilai kebenaran inilah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia. Sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia ini tidak akan ada analisis terhadap bangsa Indonesia, tapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya atau jati diri bangsa Indonesia. Berikutnya adalah 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama,